Kita hidup di era di mana informasi keuangan itu harus akurat, cepat, dan transparan. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya perusahaan tetap bisa kasih laporan keuangan tanpa nunggu 1 tahun penuh? Itu kenapa laporan interim ini tuh penting banget loh. Jadi laporan ini tuh dirancang buat ngasih gambaran laporan keuangan dengan durasi yang lebih pendek. Misalnya 3 atau sekitar 6 bulan. Laporan ini bisa jadi alat penting untuk investor, manajemen, dan stakeholder lainnya dalam pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat. Tapi tunggu dulu, penyusunannya itu tidaklah mudah. Ada risiko dan tantangannya juga. Yang perlu dipahami, laporan keuangan interim ini harus tetap mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Meskipun periodenya sangat singkat, ini memberikan gambaran yang lebih real time tentang kondisi keuangan perusahaan dan membantu mengidentifikasi tren atau masalah lebih awal. Mari kita bahas lebih dalam tentang komponen, tantangan, dan risiko penyusunan laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim setidaknya harus mencakup 4 komponen utama. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan ringkas, yang kedua adalah laporan laba rugi dan komprehensif lain ringkas, yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas ringkas, dan yang keempat adalah laporan arus kas ringkas. Selain itu, laporan interim juga memuat catatan penjelasan tertentu yang berisi informasi tambahan mengenai transaksi atau peristiwa yang berdampak signifikan sejak laporan tahunan terakhir. Perlu diingat bahwa PSAK 243 ini mengatur penyajian laporan keuangan interim ini, termasuk pengakuan, prinsip, dan pengukurannya yang mana harus tetap konsisten dengan laporan tahunannya. Oke, ada juga nih tantangan utama dalam penyajian laporan interim ini. Jadi apa aja sih? Emang ada apa aja ya? Oke, yang pertama jelas ada keterbatasan waktu. Nah, laporan interim ini lebih singkat waktunya dibanding kita nyusun laporan tahunan. Yang kedua ada penggunaan estimasi. Nah, jadi karena kurangnya data, jadi perusahaan bakal lebih sering menggunakan estimasi untuk penyusunan laporan interim ini sendiri. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada velatilitas pasar. Nah, jadi karena dampak perubahan ekonomi yang mempengaruhi, jadi ini bakal mempengaruhi keakuratan dalam laporan interim ini sendiri. Selain itu, laporan interim ini harus tetaplah konsisten dengan laporan tahunannya, meskipun tidak diaudit secara menyeluruh. Tantangan lainnya adalah menentukan tingkat materialitas yang tepat untuk laporan interim. Materialitas dalam laporan interim harus mempertimbangkan pengaruh dari informasi terhadap keputusan ekonomi pengguna dalam konteks periode yang lebih pendek. Perusahaan juga menghadapi tantangan dalam menentukan kapan harus menerapkan kebijakan akuntansi baru. Apakah menerapkan di tengah periode interim atau menunggu hingga awal periode baru? Ini bisa berdampak signifikan pada perbandingan antar periode. Jangan lupakan juga tantangan dalam mengalokasikan beban yang terjadi secara tidak merata sepanjang tahun fiskal, seperti biaya pemasaran dan bonus akhir tahun. Penyusunan laporan keuangan itu juga memiliki beberapa resiko yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama itu adalah kesalahan pencatatan. Karena keterbatasan waktu, ada resiko pencatatan yang kurang akurat. Yang kedua, itu ada kurangnya transparansi. Laporan interim seringkali tidak diaudit, sehingga ada potensi manipulasi data. Dan yang terakhir, ada pengaruh perubahan ekonomi. Faktor eksternal seperti inflasi dan perubahan nilai tukar itu berdampak langsung pada laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem pencatatan yang rapi serta menerapkan standar akuntansi yang berlaku untuk meminimalkan risiko tersebut. Laporan keuangan interim adalah kunci bagi perusahaan untuk lebih transparan dan adaptif di era yang serba cepat ini. Walaupun gitu, kita juga harus sadar nih tantangannya. Kayak keterbatasan waktu, estimasi tinggi, dan juga dampak perubahan ekonomi. Dengan memahami konsep dan risikonya, kita dapat menciptakan laporan keuangan yang dapat digunakan, relevan, akurat, dan terpercaya. Penting juga untuk memahami bahwa
Laporan interim bukanlah pengganti laporan tahunan yang komprehensif, melainkan sebagai pelengkap yang memberikan wawasan tambahan tentang tren jangka pendek. Sebagai profesional keuangan masa depan, kita perlu mengembangkan keterampilan analisis kritis untuk membaca di balik angka-angka yang ada di laporan keuangan interim, memahami konteksnya, dan mengidentifikasi potensi area yang memerlukan perhatian lebih. Dengan adanya teknologi seperti AI dan otomatisasi, maka penyusunan laporan interim akan menjadi lebih efisien di masa depan. Memungkinkan fokusnya menjadi lebih besar kepada analisis dibanding sekedar kompilasi data. Because finance is not just numbers, it's the foundation of the future. Jadi, siapkah kalian untuk menjadi bagian dari generasi yang melekatkan finansial? Gada gadi, oh.